Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada video saya yang ketiga mengenai bisnis model kanvas dan kaitannya dengan balance scorecard. Materi ini saya sampaikan bersumber dari dua buah buku, yaitu Business Model Generation dan Value Proposition Design. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok bangunan. Saya akan mulai jelaskan blok demi blok. Blok yang pertama itu mengenai customer segment. Di sini kita perlu melakukan profiling pelanggan, karena pelanggan bisa kita kategorikan berdasarkan usia, pendidikan, berdasarkan geografis, ataupun yang lainnya. Masing-masing segmen tentu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga setiap segmen pasar, kalau misalnya ada 3 segmen, ya berarti kita perlu membuat bisnis model kanvas sebanyak 3, karena karakteristik segmen pasar tadi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di dalam blok ini kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, kesulitan, kendala, resiko yang pelanggan hadapi, dan manfaat serta keuntungan yang diharapkan oleh pelanggan. Di blok kedua mengenai value proposition, kita berbicara penciptaan nilai. Bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang mampu meredakan kesulitan dan meminimalkan risiko yang dihadapi pelanggan, dan menciptakan produk yang mampu mendatangkan manfaat atau memenuhi keuntungan dan harapan yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Untuk blok 3 dan 4, ini berkenaan dengan bagaimana kita membangun saluran dan hubungan sehingga kita dapat menyampaikan produk dengan nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Blok 5 ini berkenaan dengan revenue stream. Kalau 4 blok di atas terkait dengan penciptaan nilai bagi pelanggan, maka blok 5 berkenaan dengan penciptaan nilai bagi perusahaan atau diri sendiri. Blok 6 dan 7 ini berkenaan dengan sumber daya dan aktivitas utama yang perlu kita lakukan dalam konteks penciptaan nilai, dalam membangun saluran dan membangun hubungan dengan pelanggan kita. Blok ke-8, key partner, yaitu partnership partner yang kita butuhkan untuk menunjang aktivitas utama kita dan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya yang tidak kita miliki, yang dimiliki oleh partner kita. Blok 6, 7, dan 8 membawa implikasi biaya, yaitu cost stream, di blok 9. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa blok 5 itu adalah penciptaan nilai bagi perusahaan atau diri sendiri yang tentu saja juga mempunyai implikasi biaya yang tergambar di dalam blok 9 ini. Blok 1, 3, dan 4 sebetulnya menjawab pertanyaan who. Siapa segmen pasar kita, siapa pelanggan kita dengan segala kebutuhan mereka. Blok 2 menjawab pertanyaan what, produk dan jasa serta nilai apa yang kita tawarkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Pertanyaan how menjawab pertanyaan bagaimana kita melakukan penciptaan nilai dan menyampaikan ini kepada pelanggan kita. Ya, how menggambarkan dari blok 6, 7, dan 8. Pada video saya terdahulu mengenai balance scorecard, ini juga sama, berlandaskan kepada 3 pertanyaan gitu ya. Di sini ada 4 perspektif. 3 perspektif yang di bawah ini sebetulnya menjawab 3 pertanyaan pembentuk misi. 3 pertanyaan ini dikembangkan oleh Profesor Kreisbart. Jadi kalau perspektif customer itu menjawab siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka melalui proses bisnis dan people. Jadi sebetulnya kalau melihat seperti ini, baik balance scorecard
maupun bisnis model Kanvas sebenarnya memiliki DNA yang sama ya, berdasarkan 3 pertanyaan pembentuk misi yang dikembangkan oleh Profesor Kresbart. Baik, sekarang kita berlanjut kepada kanvas proposisi nilai. Sebelah kanan profil pelanggan, itu blok 1 ya, kemudian peta nilai ada di blok kedua. Kita anggap bahwa kita memiliki teknologi ya, memiliki teknologi artinya kita sudah memiliki solusinya ya, memiliki solusi bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan pelanggan. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kita membuat kanvas proposisi nilai ini berdasarkan dorongan teknologi ya. Tapi seandainya sudah berjalan, kita memakai dorongan pasar. Artinya pasar mempunyai kebutuhan apa, baru bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu. Jadi ada 2, berdasarkan dorongan teknologi atau berdasarkan dorongan pasar. Kita mau ambil contoh bahwa kita sedang membuat atau mengembangkan smart application mengenai taksi. Kita berangkat dari profil pelanggan ya. Apa yang menjadi kebutuhan pelanggan? Misalnya pelanggan menyatakan bahwa memang setiap hari dia butuh taksi gitu ya. Kegiatan yang dilakukan pasti panggil taksi, naik taksi, sampaikan tujuannya mau kemana, kemudian bayar taksinya. Pelanggan berharap bahwa pada saat naik taksi ya dia berharap ya saya bisa tiba di tempat tujuan tepat waktu. Pelanggan berharap harganya murah, layanannya profesional. Pelanggan juga berharap bahwa kemudahan di dalam hal kemudahan pembayaran. Nah, pelanggan juga menyampaikan beberapa kesulitan yang selama ini mereka hadapi gitu ya. Waktu tunggunya lama, pengemudinya kadang ugal-ugalan. Kadang-kadang pelanggan juga merasa kok ada biaya tambahan ya, nggak jelas nih biaya tambahannya. Kemudian pelanggan juga merasakan, aduh sibuk, pada saat jam sibuk sulit nih cari taksi gitu ya. Nah, setelah kita melakukan profiling pelanggan beserta kebutuhannya, kita coba berpikir bagaimana kita menciptakan produk atau jasa yang bisa menjawab kesulitan mereka dan bisa memenuhi keharapan atau keuntungan yang mereka inginkan gitu ya. Nah, misalnya kita menciptakan aplikasi yang bisa menghemat waktu, ada peta visual, ada sistem penilaian, pembayarannya bisa dilakukan secara cash ataupun non cash. Nah, setelah kita mendengarkan kesulitan dan yang dihadapi oleh pelanggan, kita coba membuat beberapa pilihan nilai yang kira-kira bisa mengurangi kesulitan atau keluhan dari pelanggan. Misalnya proses booking taksi yang cepat, pengemudi yang profesional, argo taksi yang transparan, yang bisa diikuti gitu ya, mengenai biaya tambahannya. Nah, kemudian kita lakukan pencocokan nih ya. Kita melakukan pencocokan. Menghemat waktu dan ada peta visual ini bisa memenuhi harapan pelanggan gitu ya untuk tiba di tujuan tepat waktu. Kalau ada janji, kita bisa lihat peta visual, bisa terlambat 5 menit. Misalnya gitu ya, karena terjebak macet. Pelanggan bisa menyampaikan kepada mitranya bahwa sorry ada 5 menit terlambat. Lebih enak begitu ketimbang nggak ada kabar sama sekali gitu ya. Kemudian ada sistem penilaian sehingga ya pelanggan juga merasa diuntungkan gitu ya, kalau ada keluhan atau apa bisa disampaikan melalui sistem penilaian itu. Pembayaran cash dan non cash yang ditawarkan oleh perusahaan juga mampu menjawab harapan dari pelanggan soal kemudahan pembayaran. Tapi ternyata ada satu nih, bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi harapan dari pelanggan karena pelanggan minta harga murah. Kalau mintanya seperti begini nggak bisa gitu ya. Paling harga wajar atau harga yang kompetitif dibandingkan dengan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana proses pencocokan yang terkait dengan kesulitan yang dialami oleh pelanggan? Waktu tunggu yang lama bisa dijawab melalui proses booking yang
cepat. Pengemudi ugal-ugalan bisa kita sediakan pengemudi yang profesional, dan jika ada komplain bisa disampaikan melalui sistem penilaian. Biaya tambahan, ada argo taksi yang transparan sehingga pelanggan juga menjadi percaya gitu ya. Nah, cuma ada satu nih yang perusahaan tidak bisa jamin atau meredakan kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan, khususnya di jam-jam sibuk. Karena pasti banyak peminat dan jumlah armada taksi juga terbatas. Kemudian produk dan jasa, dengan ini semua bagaimana kita bisa menyampaikan produk dan jasa yang mampu mendatangkan keuntungan dan meredakan kesulitan bagi pelanggan. Kita lakukan checking sekali lagi nih ya. Pada saat kita ingin membuat smart application untuk taksi, kita coba lakukan check and recheck lagi. Apakah sudah valid nih ya keuntungan-keuntungan yang kita coba bangun, upaya-upaya untuk meredakan kesulitan, apakah mampu menjawab kebutuhan si pelanggan kita. Balik ya, yang tadi bicara mengenai who dan what. Nah, ini kita bikin aplikasi taksinya yang mampu menjawab semua hal yang tadi kita bahas. Sekarang kita masuk kepada slide ini ya. Bisnis model kanvas ini ada 9 ya. Ada kanvas kosong, lalu kita isi masing-masing blok ini gitu ya. Hubungan satu dengan yang lain dari setiap masing-masing blok. Jadi sebenarnya 9 blok ini menggambarkan desain atau kerangka berpikir mengenai strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis untuk menghasilkan income secara berkelanjutan. Kalau blok kanvas profesi nilai, ini seperti yang kita sudah singgung ya berulang-ulang, bahwa ini adalah penciptaan nilai bagi pelanggan ya, dan juga bagi perusahaan. Dan yang penting tadi ya, ada proses validasi, bukan hanya di atas kertas, tapi juga bisa diuji di lapangan. Nah, berangkat dari pemahaman ini, saya ingin memberikan satu pemahaman atau pengertian apa sih kanvas bisnis model itu. Nah, saya menawarkan satu definisi bahwa bisnis model kanvas adalah kerangka berpikir atau suatu desain mengenai strategi yang akan digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnis melalui penciptaan nilai, baik bagi pelanggan maupun bagi diri sendiri. Nah, karena ini merupakan kerangka berpikir desain mengenai strategi, itu artinya sebelum kita melakukan finalisasi balance scorecard, ada baiknya kita membuat dan menganalisa bisnis model kanvas untuk setiap segmen ya. Kalau segmennya beda, ada tiga segmen customer yang kita layani, berarti ada 3 bisnis model kanvas yang perlu kita buat. Karena masing-masing segmen tentu memiliki harapan yang berbeda, sehingga nilai yang kita tawarkan juga berbeda juga. Ya, jadi pertama kita lakukan dulu kanvas bisnis modelnya, kemudian kita integrasikan ke dalam balance scorecard. Nah, balance scorecard memiliki satu keunggulan ya, karena dia menerjemahkan visi, misi, dan strategi ke dalam aksi, bahkan sampai kepada penilaian kinerja. Itu sebabnya balance scorecard menjadi alat manajemen kinerja gitu ya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan bisnis model kanvas ke dalam balance scorecard? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa bisnis model kanvas adalah kerangka atau desain mengenai strategi perusahaan dalam melakukan penciptaan nilai gitu ya, supaya dapat menghasilkan income yang secara berkelanjutan. Nah, kita masukin saja nih masing-masing dari strategi yang ada di dalam bisnis kanvas ini ke dalam balance scorecard-nya. Nah, setelah itu di balance scorecard kan kita ada objektif, ada measure KPI ya, beserta targetnya, dan kemudian juga ada strategi inisiatif yang dibuat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Ya, ambil contoh misalnya KPI-nya customer ranking, ukuran keberhasilannya targetnya 98% penumpang puas. Ini contohnya pesawat penerbangan ya. Ada jumlah penambahan karyawan, berapa jumlah penambahannya?
Kemudian pesawat diharapkan tepat waktu. Nah, target kita 93% gitu ya. Nah, masing-masing kan akhirnya kan dibuatkan strategi inisiatifnya. Dari strategi inisiatif ini nanti diterjemahkan ke dalam activity plan. Kemudian dibuatkan calendar of events-nya, kapan ini semua kita akan nilai ya. Apakah activity plan, strategi inisiatif yang dibuat mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Bisa bulanan, bisa 3 bulanan, dan juga tahunan. Saya coba browsing ya di internet. Nah, ini ada satu model dari sumbernya dari CMPIS mengenai transportasi bisnis model kanvas ke balance scorecard. Ya, di sini ada balance scorecard-nya, di sini ada bisnis model kanvasnya, ada strategi objektif yang nanti ditindaklanjuti dengan strategi inisiatifnya. Demikian para sahabat untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.